informasi. Acara pada pagi ini akan dimulaikan dipimpin oleh Apakti. Dan acara ini akan diteruskan di bawah pimpinan dari jemaat. Oke, jadi kita Apakti akan memulaikannya dipimpin oleh Ibu Rupani. Selamat pagi saudara sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih atas keringanan langkah para bapak dan ibu Apakti yang sudah datang untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Paul Andreas Ream Lengkoan. Kiranya kedatangan saudara semua boleh meringankan beban dari saudara kami, keluarga yang berduka. Acara ini akan dimulaikan dan kita akan, saya undang saudara semua berdiri, kita menyanyi lagu Sion nomor 364, Bukit-bukit yang Permai. Bukit-bukit permai dalam alam dunia yang baru. Saat tiada deru, hanyalah damai di hadapan senyum Bapakku. Bukit-bukit itu yang sembunyi dapat sekarang oleh iman. Lalu kita lihat karya yang indah menembus kepergumulan. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai. Doa akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Kain Yekan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami membawa segala kekurangan, salah dan dosa. Mohon Tuhan ampuni agar doa kami pada saat ini layak dan berkenan kepadamu, kembali boleh menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, kami berada di rumah keluarga Lengkoan sehubungan dengan Bapak Guru Lengkoan yang sudah meninggalkan kami saat ini dengan berusia 91 tahun. Cukup panjang Tuhan sudah berikan kesempatan bagi dia. Dan pada saat ini kami berada di sini untuk menghiburkan keluarga yang berduka. Buka dengan muka nanti, aku lihat Tuhanku. Aku bergemar menanti Yesus Juru Selamatku. Muka dengan muka nanti, aku lihat Tuhanku. Dalam mulianya yang suci, dengan Yesus bertemu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Chris Manopo. Shalom. Yang kami sangat hormati keluarga besar Lengkoan yang menjadi pusat pertemuan kita pada pagi hari ini. Acara ini akan dibagi dua. Sebentar ada acara dari Gereja Masehat dan hari ke-7 untuk daerah Minasa Utara Kota Bitung, dan pembicara adalah Pendeta Leri Raranta, ketua daerah kita.
Dan acara awal ini adalah acara dari Apakti dan seberapa yang sudah hadir. Mohon maaf. Yang ambil bahagian ini tadi yang memimpin acara adalah guru, yang berdoa adalah guru. Oleh karena almarhum ini, Bapak Paul Lengkoan ini guru dan sudah memulaikan karir di Kaima, sekolah kita di sini. Sampai pensiun tetap berjuang untuk Kaima. Sampai sekarang sudah ada SD, SMP, SMK, SMA. Saya bercerita dengan anak daripada almarhum bagaimana mereka dulu. Luar biasa pengorbanan keluarga ini. Kenapa? Guru waktu itu tidak mudah. Malah kesaksian bahwa karena ibu mereka tukang jahit, banyak juga uang untuk membantu guru-guru bantu yang lain. Dan kita tahu ini begitu luar biasanya pengorbanan Bapak Paul Lengkoan. Saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Suci akan mengurapi semua kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kami di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Usia yang diberikan oleh Tuhan kepada almarhum Bapak Lengkoan 91 tahun. Tidak mudah ini. Makanya pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. 91 tahun. Sudah jarang yang umur-umur seperti itu. Jadi bagi semua anak cucu, mungkin juga sudah ada cece, baik keluarga Tandayu Lengkoan, Bapak Pit dan Ibu Deti, keluarga Mandagi Lengkoan, Bapak Max dan Ibu Norce, dan Bapak Denny Fernandes dan Tracy Lengkoan di Colorado. Sekarang semuanya ada di sini. Puji Tuhan, Bapak kamu ini telah berjuang sehingga keberhasilan anak-anak pun ada. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Maslani untuk membawakan sebuah kata sambutan yang singkat. Selamat pagi, Shalom. Kiranya sejahtera yang Yesus janjikan boleh menjadi bagian kita, terlebih kepada keluarga yang hari ini berduka cita. Kami dan saya sendiri mewakili anggota Apakti
APAKTI adalah kependekan dari Asosiasi Pensiunan Bekas Pegawai Gereja Masih Advent Hari ke-7 atau Asosiasi Pensiunan Advent Kawasan Timur Indonesia. Bapak Guru almarhum Paul Andreas Wem Lengkoan adalah salah satu anggota dari APAKTI. Itulah sebabnya kami berada di sini. Karena kami anggota APAKTI suka sekali ayat yang menyebutkan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita sudah mendengar renungan yang diberikan oleh salah seorang pimpinan atau officers dari APAKTI, Pendeta Kres Manopo. Kami percaya keluarga sudah mendapatkan kekuatan dan diingatkan pengharapan dari Yesus Kristus bahwa walaupun kita mati, tapi ada pengharapan untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Mari kita satukan doa. Bapa di surga, kami datang merendahkan diri dan hati kami di hadapan hadirat Tuhan, seraya mengangkat syukur dan pujian untuk semua kebaikan Tuhan bagi almarhum Bapak Paul Lengkoan. Tuhan sudah izinkan selama 91 tahun sekian berkarya di atas dunia ini, khususnya menolong para siswa untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan semua anak cucu Cece almarhum. Saat ini ya Tuhan, pada waktu kami para pendeta yang telah diurapi oleh Tuhan mengangkat tangan kami memohonkan doa berkat bagi semua anak cucu Cece almarhumah, baik keluarga besar Tandayu Lengkoan, keluarga besar Mandagi Lengkoan, keluarga Fernandes Lengkoan, dan anak-anak cucu mereka. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu yang limpah dalam kehidupan semua anak cucu dari almarhum. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara seterusnya. Tuhan memberkati yang akan dilaksanakan oleh pimpinan daerah dan sampai kepada acara pemakaman berada di Maluku sana. Tuhan campur tangan. Ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan seluruh keluarga ini. Biarlah Tuhan melakukan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, sangat baik. Tuhan mendengar dan menjawab seruan kami, bahkan mengampuni kami dari salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dari keluarga Lengkoan Berpangkei tentunya mau menyampaikan terima kasih kepada APAKTI, pensiunan daripada teman pensiun daripada Bapak kekasih kami. Dengan itu keluarga Lengkoan Berpangkei, dalamnya ada keluarga Tandayu Lengkoan, keluarga Mandagi Lengkoan, keluarga Fernandes Lengkoan menyampaikan terima kasih banyak atas
pelayanan serta penghiburan yang sudah boleh diberikan kepada keluarga, terutama Pendeta Manopo sudah melayani kami, sudah menghibur kami. Tuhan memberkati pelayanan serta kesaksian dimanapun Tuhan utus Pendeta Manopo. Sekali lagi kami dari keluarga besar Lengkuan Verupangkei menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tabea, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang kami hormati pemerintah Desa Kaima, pejabat hukum tua Anggraini Dompas SSTP, Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Jeli Pate Waruis SPD, Ketua BPD Bapak Dr. Andes Bastian Togas dan seluruh anggota BPD, Ketua LPMD Ibu Yeti Sulu Kaligis dan seluruh anggota LPMD, Ketua Lembaga Adat Desa Kaima Bapak Yosi Wisan dan seluruh anggota, pimpinan dan anggota BKSUA, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, staf khusus Bupati Bidang Pendidikan Ibu Bernadette Longdong SPD MPD, Bapak Ibu para pelayat duka, teristimewa keluarga yang berduka cita, keluarga besar Lengkuan Verupangkei yang kami simpulkan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Acara dan ibadah pemakaman atas meninggalnya Papa, kakak adik, saudara Paul Andreas Wen Lengkuan, panggilan hari-hari Ser Lengkuan, tutup usia 91 tahun 1 bulan 30 hari. Pada hari ini Jumat 5 April 2024 kita akan mulaikan. Pertama-tama kita akan disapa oleh keluarga dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Pendeta Linda Mandagi SSI Teol. Shalom, damai hati. Puji nama Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua, lebih khusus bagi keluarga besar Lengkuan Verupangkei di tempat ini, karena mengimani segala kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami keluarga, bahwa Tuhan sungguh baik. Kami keluarga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pelayat duka dan pimpinan gereja Advent Kaima, pemerintah setempat, dengan ucapan selamat kita mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam lagu-lagu penghiburan. Lagu penghiburan yang pertama, Keluarga Besar Lengkuan Verupangkei. Merangkai air mataku jadi permata, ubah rambut hitamku menjadi sutra, kebaikan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau
di langit dan bumi sejarahnya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau berat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Yesus juru selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Satu masa yang tertentu, hidupku sini tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
1, 2, 3. Ajaiblah Yesus juru selamatku, ajaiblah kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, yang naungi pasir dagang. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, sungguh tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Menerang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sungguh
Selanjutnya, pembacaan riwayat hidup dari almarhum oleh Sekretaris Desa Bapak Deni Pate. Pemerintah Desa Kaima, Kecamatan Koditan, Kabupaten Minahasa Utara. Riwayat hidup. Nama Paul Andreas Wem Lengkoan, panggilan sehari-hari Ser Lengkoan, dilahirkan di Desa Tumaratas, Kecamatan Langowan pada tanggal 14 Februari tahun 1933. Adalah buah kasih dari suami istri bernama Ayah Theodorus Lengkoan almarhum, Ibu Wilhelmina Lumenta almarhumah. Adalah anak kelima dari 9 bersaudara, masing-masing 1 Since Lengkoan almarhumah dalam keluarga Pangke Lengkoan, 2 Hans Lengkoan almarhum dalam keluarga Lengkoan Pangkerego, 3 Win Lengkoan almarhum dalam keluarga Lengkoan Lumenta, 4 Dince Lengkoan almarhumah dalam keluarga Rawung Lengkoan, 5 Paul Andreas Wem Lengkoan almarhum dalam keluarga Lengkoan Weru Pangke, 6 Trois Lengkoan almarhum, 7 Gustav Lengkoan dalam keluarga Lengkoan Tendean, 8 Femi Lengkoan dalam keluarga Montolalu Lengkoan, dan yang ke-9 Grita Lengkoan almarhumah. Menikah dengan seorang perempuan yang bernama Koni Werupangke pada tanggal 15 Juli 1956 dan dikaruniai anak 3 orang, yaitu 1 Deti Lengkoan membentuk keluarga Tandayu Lengkoan, 2 Norce Lengkoan membentuk keluarga Mandagi Lengkoan, 3 Trace Lengkoan membentuk keluarga Fernandes Lengkoan, cucu 8 orang, cece 9 orang. Riwayat pendidikan: tamat sekolah dasar di Langowan, tamat SMP di Langowan, tamat SMA di Langowan. Riwayat di bidang gerejani: terdaftar di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Pionir Kaima. Sebagai mantan Ketua Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kaima dan mantan Sekretaris Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kaima. Riwayat di bidang pemerintahan: tercatat sebagai masyarakat Jaga 16 Desa Kaima Kecamatan Koditan dan anggota Dana Duka Desa Kaima. Riwayat di bidang pekerjaan: sebagai guru sekolah rakyat di Maliku Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai guru di SD Advent Kaima, sebagai guru di SMP Advent Kaima, dan sebagai mantan kepala sekolah di SD SMP Advent Kaima. Dan pada hari Rabu 3 April tahun 2024 jam 17.55 waktu Indonesia bagian tengah, meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara dengan tutup usia 91 tahun 1 bulan 20 hari akibat sakit. Dan almarhum meninggalkan anak-anak, cucu, cece, adik, dan saudara bersaudara. Akhirnya pada hari ini Jumat 5 April 2024 akan dikebumikan di pekuburan Desa Maliku Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat jalan Bapak tersayang, selamat jalan Opak tersayang, selamat jalan kakak tersayang, dan selamat jalan saudaraku. Demikianlah riwayat hidup dari almarhum Kaima 5 April 2024, sudah bertanda keluarga dan pemerintah. Selesai. Kita masuk pada ibadah, dan ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ketua
Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Minahasa Utara dan Kota Bitung, Bapak Pendeta Leri Raranta STH. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Sekretaris GMHK Kaima Nona Sabatani Rumampuk SPD. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pemakaman Ayah Opa terkasih almarhum Paul Andreas Wem Lengkoan, yaitu hari ini Jumat 5 April 2024. Taman yang terindah, alammu pun teduh, pada hati yang berduka, beri penghiburanmu. Sebagai doa buka akan dilakukan oleh Pendeta Josian Momongan Emi. Mari berdoa. Kami mengangkat pujian syukur ya Tuhan oleh karena penyertaan, perlindungan dan tuntunan Tuhan bagi kami semua dan bagi keluarga yang berduka sampai pada saat ini. Tuhan Immanuel kiranya tidak pernah meninggalkan keluarga besar Lengkoan Werupangke, bahkan anak cucu, bahkan kami semua, sekalipun dalam suasana duka yang dialami. Dengan diizinkannya Tuhan untuk mengistirahatkan dengan tidur yang panjang, Opa, Bapak terkasih, umat Tuhan dan jemaat yang setia, Bapak Paul Andreas Wem Lengkoan, kiranya ya Tuhan acara hari ini menjadi berkat, menjadi penghiburan buat keluarga yang dirundung duka. Sebentar lagi hamba-Mu yang Tuhan utus, Pendeta Leri Renata, sebagai pimpinan gereja kami yang akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan penguatan, penghiburan buat keluarga. Biarlah kiranya kuasa anugerah surgawi memberkati hamba-Mu, berbicara mewakili Tuhan dan menguatkan keluarga berduka dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Seluruh rangkaian acara ibadah yang kudus ini kami bawa ke dalam tangan penyertaan dan pengurapan Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, biarlah acara ini terjadi, kami berdoa. Amin.
Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Perkabungan yang sangat sedih yang kami sangat hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelajuka sekalian yang semuanya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan teristimewa keluarga besar Lengkoan Weru Pangke yang tengah mengalami duka cita yang sangat dalam. Di dalamnya ada anak-anak keluarga Tandayu Lengkoan, Bu Deti keluarga, kemudian keluarga Mandagi Lengkoan, Ibu Norce dan suami dan anak-anak cucu, dan juga keluarga Fernandes Lengkoan, Ibu Tresia bersama dengan keluarga, dan semua kita yang terpanggil untuk datang di rumah duka memberikan support, dukungan, doa, penghiburan atas diizinkan Tuhan beristirahat dalam kematian seorang hamba Tuhan, pahlawan rohani, pahlawan pendidikan, ya, saya sebut dengan hormat dan penuh kasih, almarhum Bapak, biasanya waktu dulu PAW, kalau di surat-surat PAW Lengkoan, ya. PAW adalah Paul Andreas Wem Lengkoan. Luar biasa. Biasa waktu kami bertugas di Kaima, yang buat surat jemaat adalah Selengkoan. Jadi dia harus itu PAW Lengkoan, ya. Jadi walaupun di tengah-tengah duka cita yang sangat dalam, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi keluarga, kita patut aminkan apa yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Amin. Karena kita punya kepastian, pengharapan, iman di dalam Tuhan, akan ada pertemuan akbar yang akan terjadi pada waktu Yesus akan datang kali yang kedua. Terima kasih pendeta, keluarga, jemaat mempercayakan saya untuk membawakan renungan pengharapan, penghiburan pada saat ini. Memang saya teringat, saudara, 34 tahun yang lalu, ya, pada saat saya bertugas pertama kali, jadi pas tamat di Unklab, kemudian panggilan pelayanan pertama di Jemaat Kaimah, ya, dan di saat itu juga Selengkoan mintakan saya mengajar agama. Jadi saya pendeta jemaat, mengajar pendidikan agama di SMA dan mengajar juga pendidikan agama di SMP, ya. Jadi sangat dekat dengan Selengkoan, apalagi sama-sama datang dari LA, saudara, Lamongan atas, ya. Prabowo di kampung, saudara. Jadi saudara, kami dekat dengan, saya dekat dengan Selengkoan, Mengkoni saat itu, karena lain kali Selengkoan datangkan bahuba di untuk di rumah, ya, dia pakai bahasa, ayo kemana, ya, so makan, dia masih mau masak, tiba-tiba dia panggil, mari coba datang makan di rumah. Jadi saya banyak kali masuk dapur di sini, saudara, ya. Jadi saya tidak pernah lupa bagaimana pelayanan 34 tahun yang lalu. Dan sebagai ketua jemaat, dan waktu itu sebagai sekretaris jemaat, komite jemaat, seringkali ya biasa begitu jemaat, lain kali ada suasana panas, lain suasana dingin, saudara, ada yang panas sekali, ya. Di saat panas sekali dan komite, apa yang Selengkoan, dia pakai bahasa, mas sabar mange, dia bilang sabar, ya, malah dia tinggi tuh kaki, ya, mas sabar nih, masih muda, saudara. Jadi ini pengalaman yang sangat indah bagi kami bersama dengan Jemaat Kaima, secara khusus untuk keluarga Lengkoan Weru Pangke. Jadi terima kasih kepercayaan diberikan pada saya untuk membawakan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam buku Mazmur ada banyak sekali pertanyaan ditanyakan oleh buku Mazmur. Salah satu pertanyaan ditanyakan terdapat di dalam Mazmur, salah satu buku, ya, Mazmur 89. Buku Mazmur 89 ayatnya yang ke-49
Mazmur bertanya seperti ini, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Siapakah yang pernah hidup di atas dunia ini yang dapat meluputkan hidupnya dari kematian, tidak pernah mengalami kematian? Adakah di dunia ini yang pernah hidup yang tidak pernah mengalami kematian? Ada atau tidak? Para hadirin sekalian, ada atau tidak yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian? Ada? Ada. Berapa orang? 4 atau 5? Cuma 2 orang, ya. Siapa orang 2? Henok dan Elia. 2 orang ini yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian, yang saat ini dicatat dalam Alkitab sudah berada di mana? Di surga. Cuma Henok dan Elia. Dan selain dari Henok dan Elia, termasuk PAW Lengkoan, saudara, tidak luput dari apa, saudara? Dunia orang mati atau kematian, ya. Akibat dari dosa, saudara, mengakibatkan orang ini harus menjalani satu kehidupan memasuki lembah-lembah kekelaman atau lembah duka cita dan kematian. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Samuel pasal 14, firman Tuhan berkata seperti ini, 2 Samuel 14, sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Firman ini dengan tegas menyatakan, orang semua ini katanya pasti apa, saudara? Pasti mati. Kita digambarkan katanya seperti air yang tercurah ke dalam bumi, ke dalam tanah, yang tidak dapat dikumpulkan. Inilah keadaan kita sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti sampai di sana. Digambarkan kita seperti air yang tercurah ke bumi, kita pasti mati. Tapi ada jaminan pengharapan di dalam bagian ayat yang terakhir. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang. Kita yang digambarkan seperti air yang terbuang, kita akan mati. Tapi haleluya, puji Tuhan, Allah merancang saya dan saudara yang seperti air yang akan terbuang. Tapi Allah merancang kita untuk apa, saudara? Supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang. Artinya Allah merancang kita akan mengalami kematian dan pasti mati seperti air terbuang. Allah merancang air kita ini yang seperti air terbuang akan dikumpulkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan, kapan Allah akan kumpulkan bagi umat manusia yang terbuang atau mengalami kematian? Bagaimana caranya Allah mengumpulkan mereka? Puji Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Allah itu adalah apa? Kasih adanya. Pernyataan kasih Tuhan dinyatakan lewat Yesus Kristus, Anak Allah, berada di tempat yang maha tinggi di surga. Tapi oleh karena kasihnya, Dia datang untuk menebus orang dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Baru saja umat Kristiani memperingati Paskah, peringatan kepada Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dia lahir, Dia mati di atas Golgota, dan puji Tuhan Dia bangkit, ya, pada hari pertama dalam hari Minggu, dan Dia naik ke surga dan berjanji akan datang pada kali yang kedua. Amin, saudara. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Dia tidak menghendaki orang ini yang terbuang untuk selama-lamanya, atau dengan kata lain tidak ada pengharapan. Tapi Dia merancang supaya orang yang terbuang ini ada pengharapan. Makanya tadi mungkin ada lagu yang nyanyikan, pengharapanku ialah dalam apa, saudara? Yesus Kristus. Pengharapan kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku, karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan apabila aku sudah pergi ke situ menyediakan tempat bagi Tuhan semua, apa kata Yesus? I will be return. Aku akan apa? Datang kembali. Untuk apa Yesus datang kembali? Salah satu peristiwa yang akan terjadi pada saat Yesus akan datang kembali dicatat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Mereka yang telah mati, yang telah setia kepada Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, di saat Isa Al-Masih Yesus akan datang bersama malaikat-malaikatnya, trompet Allah akan dibunyikan. Mereka yang mati dalam Tuhan termasuk Sir Lengkoan dan juga sebelumnya Memkoni, ya, dan seluruh orang tua kita, anak kita, saudara kita yang hidupnya setia di dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan. Di saat itu trompet Allah akan berbunyi, kubur-kubur akan terbuka. Jadi Sir Lengkoan akan dibawa di Malikuh, ya, di Amurang. Kubur di sana akan terbuka. Dan di Kaimah kubur-kuburnya ada di bagian bawah sana. Ada banyak umat-umat Tuhan, masyarakat yang telah hidup setia kepada Tuhan, yang saat ini sudah menjadi tanah. Tapi pada waktu hari di saat Tuhan datang, kubur-kubur akan terbuka dan Tuhan akan bangkitkan suara Tuhan Yesus yang berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, Lazarus, Lazarus, bangun. Tiba-tiba apa yang terjadi? Lazarus keluar dari kubur, masih dibungkus dengan pakaian apa? Pakaian kafan. Jadi mungkin dong kalau buka ke sana itu tali-tali, dorong pertama kali ya, Lazarus so mati. Akhirnya so apa saudara? So hidup kembali. Itulah pengharapan kita yang paling pasti. Tapi firman Tuhan mencatat, mereka yang dibangkitkan, mereka yang akan diselamatkan pada waktu itu adalah siapa-siapa mereka? Mereka telah hidup setia kepada Tuhan sampai mati. Kita masuk pada acara khusus dari keluarga Tanda Kasih yang akan dipandu oleh Ibu Renil Momongan Lolong. Kasih sayang yang Papi berikan kepada anak-anak, cucu, cece yang ada. Anak-anak akan memberikan tanda kasih sayang terakhir kepada Papi, terutama oleh Ibu Yeti sangat menyayangi Papi.
Selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh pejabat hukum tua Ibu Anggraini Dompas SSTP. Tabiyah. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Yang saya hormati hadim kita di acara pemakaman yang saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Leri Raranta STH bersama dengan seluruh ketua-ketua jemaat, bahkan seluruh anggota atau jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kaima. Yang saya hormati juga Bapak Pendeta Josian Momongan Emin bersama dengan Ibu. Yang saya hormati juga seluruh para hamba Tuhan, bahkan para pendeta yang tergabung dalam badan kerjasama antara umat beragama Desa Kaima. Tadi hadir Bapak Pendeta Martin Kambung bersama dengan Ibu Hermin Ranting dan seluruh hamba Tuhan yang boleh hadir di siang hari ini. Dan yang saya hormati pimpinan bahkan anggota BPD Desa Kaima. Yang saya hormati pimpinan bahkan anggota Lembaga Adat Desa Kaima. Yang saya hormati Ketua LPM, bahkan seluruh anggota LPMD Desa Kaima. Yang saya hormati lembaga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang ada di Desa Kaima. Yang saya hormati sekretaris desa, bahkan ketua tim penggerak PKK, serta seluruh perangkat Desa Kaima. Dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pelayat duka yang boleh hadir dalam acara pemakaman di siang hari ini, terlebih khusus keluarga yang berduka, keluarga Lengkoan Weru Pangke atas meninggalnya almarhum Bapak Paul Andreas Wem Lengkoan, tutup usia 91 tahun 1 bulan 30 hari. Dan tentunya pertama-tama patutlah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perkenanan Tuhan sehingga acara pemakaman di siang hari ini atau pada hari ini boleh terlaksana dengan baik dan diberikan cuaca yang baik untuk kita mengadakan ibadah penghiburan atau pemakaman dari almarhum Bapak Paul Andreas Wem Lengkoan. Dan di tengah duka cita yang dirasakan keluarga, ini menjadi luka yang mendalam tentunya, karena seorang yang sangat dikasihi oleh keluarga, seorang papa bahkan opa saudara telah meninggalkan keluarga besar ini. Namun kita mengaminkan ini adalah rencana bahkan sudah dari Tuhan.
duka yang dirasakan. Izinkan beberapa menit ke depan kita boleh mendengar kembali nasihat, dorongan rohani buat keluarga bahkan kita sekalian, sambil mengenang akan jasa dan kepahlawanan dari Bapak almarhum terkasih, yang boleh kita simpulkan bukan hanya pahlawan pendidikan tapi pahlawan iman, menjadi berkat bagi gereja, menjadi suri teladan yang begitu lama, berpuluh-puluh tahun pengabdian dalam pendidikan, pengabdian di dalam pelayanan gereja, sehingga saat ini dengarkanlah firman Tuhan bukan kepada opah, ayah, saudara kita terkasih, tentunya bagi keluarga. Wahyu pasal 2 bagian yang terakhir, ataupun kalau kita baca bagian awal dari Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang kau harus lewati, derita. Bagian terakhirnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11 bagian 2, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa untuk kematian yang kedua. Kiranya pesan indah firman Tuhan setia hingga akhir kiranya menjadi harga rohani yang tinggi bagi keluarga. Hari Maranatha adalah reuni besar keluarga Lengkoan Weru Pangke. Jangan takut, jangan menyerah, jangan kecewa, menang andalkan Tuhan. Yang pada masa hidupnya setia kepada Tuhan, dan kita percaya ketika Tuhan datang kali kedua kita akan bertemu di dalam kerajaan surga. Salam sejahtera bagi kita semua yang terkasih, yang kami sangat hormati, pemerintah desa Maliku, hukum tua beserta ibu dan seluruh perangkat yang ada, dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini, keluarga di tempat ini. Kami mewakili pemerintah desa Kaima, Bapak Ibu hukum tua, Ibu Anggraini Dompas SSTP, memberikan mandat kepada kami untuk menyerahkan jenazah almarhum Bapak Paul Andres Wem Lengkoan dalam tutup usia 91 tahun 1 bulan 30 hari. Untuk itu kami pemerintah desa menyerahkan jenazah almarhum Bapak Wem Lengkoan ini ke pemerintah desa Maliku untuk dimakamkan dan dikuburkan di tempat ini. Untuk itu kami serahkan almarhum ini dengan harapan kiranya sepanjang acara pemakaman ini boleh berlangsung dengan segala baik.
Dan kami mewakili pemerintah juga menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga di mana sudah sampai di tempat ini dengan tiada kurang suatu apapun jenazah almarhum ini. Dan untuk selanjutnya acara pemakaman kami serahkan kepada pemerintah desa di Maliku ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pemerintah Desa Kaima, yang kami hormati para pimpinan gereja, para pengantar jenazah yang saat ini sudah tiba di Desa Maliku. Kami pemerintah Desa Maliku Raya dengan ini menerima jenazah dari almarhum yang saat ini akan disemayamkan sebentar di rumah keluarga besar Weru Pangkei Tambayong dan akan langsung dilanjutkan di tempat kuburan. Terima kasih kepada pemerintah Desa Kaima yang telah mendampingi keluarga. Terima kasih para pengantar jenazah yang dari Desa Kaima maupun dimanapun kita berada, karena telah membawa jenazah ini di tempat ini dan akan menjadi tanggung jawab kami dan keluarga untuk melanjutkan di tempat kuburan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Denny Weru Pangkei, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya sambutan pemerintah Desa Maliku sekaligus ucapan terima kasih akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Hukum Tua, Bapak Fendi Weru Pangkei, Sarjana Ekonomi. Namun sebelumnya itu diawali dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Sekretaris Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Maliku Raya, Bapak Dr. Andes Daud Salempang. Untuk Bapak disilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskan dan nama-Mu. Di sore hari ini ya Tuhan, kami jemaat bahkan masyarakat Desa Maliku Raya berterima kasih di mana Engkau telah melindungi sepanjang perjalanan dari Kaima. Rombongan yang ada ini telah mengantar jenazah almarhum Paul Wempi Lengkoan sehingga bisa tiba dengan tidak kurang apapun di Desa Maliku Raya ini. Tuhan, sebentar juga akan diadakan pemakaman yang akan dipimpin oleh Pendeta Sami Monium STH. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan kelancaran, kemudahan sehingga acara ibadah pemakaman di ladang pekuburan bisa berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berikan cuaca ya Tuhan yang baik sehingga ibadah pemakaman ini bisa dilaksanakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Mohon ampun segala dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Baik, saat ini kita ikuti ucapan selamat datang yang dibawakan oleh yang terkasih Bapak Denny Weru Pangkei SE. Disilahkan. Shalom. Selamat sore semua. Keluarga besar Weru Pangkei yang ada di Desa Maliku Raya dan keluarga besar Lengkoan Weru Pangkei anak cucu. Tentunya puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan karena Tuhan itu baik, di mana kita telah merayakan Jumat Agung dan kita telah bersyukur bersama atas kemenangannya. Dan inilah kemenangan yang sudah dialami oleh orang tua kami, keluarga yang telah Tuhan panggil, dan tentunya kami keluarga besar menyambut dan mengucapkan selamat datang pemerintah yang dari Kaima, Bapak Ibu rombongan, bahkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tokoh agama yang ada di Desa Maliku Raya, semuanya keluarga besar yang ada di Maliku dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kami sambut dengan sukacita, Tuhan memberkati dan selamat datang. Tabeawaya. Terima kasih
dikembalikan kepada Bapak Denny Weru Pangkei SE yang telah menyambut kehadiran kita semua dengan ucapan selamat datang. Dan selanjutnya kita ikuti sambutan pemerintah Desa Maliku yang dikalimatkan langsung oleh Bapak Hukum Tua Bapak Denny Weru Pangkei SE. Untuk Bapak disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saya hormati para pimpinan gereja, para pendeta yang boleh bersama-sama di tempat ini, kembali yang saya hormati pemerintah Desa Kaima yang telah mengantar jenazah hingga tiba, mendampingi keluarga hingga tiba di Desa Maliku Raya ini. Yang saya hormati kita semua para pelayat duka, baik yang ada dari Desa Maliku Raya, dari Kaima maupun dari manapun kita berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan pangkat, jabatan, dan status. Keluarga yang berduka yang teralami dalam kehidupan keluarga lingkungan Weru Pangkei, karena ini juga adalah bagian duka yang dialami oleh Desa Maliku Raya, karena almarhum pernah menjadi bagian di dalam Desa Maliku Raya. Saat ini Desa Maliku Raya terbagi atas dua desa, Desa Maliku dan Maliku Satu. Ketika pengabdian yang dilakukan oleh almarhum pada saat itu masih Maliku, akhirnya saat ini kami menyebut dengan Maliku Raya. Beliau telah mengabdikan dirinya datang dari jauh tembus di Maliku, cuma dengan satu tujuan, mendidik orang Maliku karena jadi guru. Dan hasil yang didapat sekarang adalah generasi Desa Maliku yang boleh berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Maka kami, pemerintah Desa Maliku Raya, seluruh masyarakat Desa Maliku Raya, ucapan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Paul Awil Lengkoan. Apa yang telah dia perbuat, yang telah dirasakan, dinikmati sampai saat ini oleh kita semua, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menjadi satu motivasi. Apa yang telah dia buat selama ia hidup, bagi anak-anak, bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita untuk berbuat yang terbaik, untuk mengingat akan jasa yang telah dilakukan oleh almarhum. Karena salah satu cara ketika kita menghormati dan mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang terbaik yang ada di samping kita adalah dengan kita melakukan hal yang baik juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dari tempat ini kita akan langsung membawa ke ladang penguburan. Untuk itu kita semua bagi masyarakat Desa Maliku Raya, mari kita boleh bersama-sama. Ini adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada almarhum yang telah melakukan yang terbaik di desa kita yang tercinta. Dan kami dari pemerintah mengingatkan kepada keluarga, karena anak-anak semua ada di luar. Jangan lupa jaga tangguhnya, termasuk di dalamnya jangan lupa jaga tangrawat. Banyak keluarga di sini pasti orang tidak akan kesediaan, tetapi paling tidak anak-anak juga harus sering datang melihat, menjenguk, dan termasuk di dalamnya kita menjaga agar tempat almarhum dimakamkan boleh tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Bapak Franky Doni Wongkar, Wakil Bupati Bapak Pendeta Petra Rembang, ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Paul Awil Lengkoan
Dan biarlah keluarga yang ditinggalkan akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan akan terus menjaga nama baik dari almarhum. Dan keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan. Dan salah satu hal yang terbaik yang kita rasakan saat ini adalah ketika saat ini kami keluarga, andai tolan, oma opa, tante-tante, anak-anak datang menjemput almarhum. Sekali lagi turut berduka cita, Tuhan memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih. Saya harus berdiri lagi di sini karena saya adalah cucu dari almarhum. Kami keluarga Lengkuan Weru Pangke mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada pemerintah desa Kaima, sekali lagi, karena telah mendampingi kami dari saat kami mengalami duka sampai di Maliku, masih berteman bawa kemari. Mengucapkan terima kasih para pimpinan gereja yang ada di Kaima, yang tetap memberikan kekuatan iman kepada kami keluarga. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah desa Maliku Raya yang turut mengambil bagian ketika saat ini jenazah berada di desa kami yang tercinta. Makasih untuk semua pelayat duka. Tidak ada yang dapat kami berikan. Hanya kami berdoa semoga apa yang telah kita lakukan bersama itu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa khusus untuk hamba Tuhan Pendeta Sami Moniung yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Pakai hambamu ini Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi hamba Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan, sehingga dapat memberikan kekuatan bagi kami semua, bahkan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu, sambil memohon ampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, damai di hati. Memang kematian tidak luput ketika manusia jatuh dalam dosa, dan itu tidak bisa kita tolak ataupun tawar. Namun walau ada kematian, Tuhan telah memberikan jaminan yang pasti, di mana kita walaupun mati dan mati dalam Kristus, kita punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang pernah mati dan bangkit, dan Dia akan datang kembali. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 11, ketika terjadi peristiwa yang sama di Betani, yaitu Lazarus mati, dua saudara perempuannya yaitu Marta dan Maria, mereka sangat berduka cita. Dan ketika Tuhan datang, duka cita mereka hilang. Mengapa? Karena kebangkitan menjadi bahagian
Lazarus waktu itu. Memang firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini janji yang Tuhan berikan dan memang ditepati saat itu. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Karena Yesus yang mati sudah apa? Bangkit, dan dia memberikan jaminan bagi keluarga besar Lengkoan Weru Pangke. Anak-anak, cucu, cece, saudara, bersaudara, cicit lagi mungkin. Biarlah kiranya tetap apa? Menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kita tetap kuat setia dalam Tuhan, dan ketika Tuhan datang pasti kita akan apa? Bertemu dengan saudara, opa, papa yang dikasihi, yang telah mendahului kita dalam beristirahat kematian di kubur. Dan ingat, beliau belum langsung naik ke surga. Kenapa? Karena harus lewat apa? Lewat kubur. Dan pada waktu Tuhan datang dalam 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 13 sampai 18 dikatakan bahwa ada dua kelompok orang. Mereka yang mati seperti almarhum akan bangkit, dan mereka yang hidup akan diubahkan, tapi tidak saling mendahului. Jadi semua sama-sama dan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Itulah janji Tuhan. Makanya kita bersyukur walaupun orang masih hidup di dunia yang berdosa, ketika kita setia, kuat, mempertahankan Tuhan Yesus dalam kebenaran. Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu, kita akan serahkan beliau, almarhum, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan oleh karena di dalam kasih dan akal budinya yang tak terhingga, telah mengizinkan saudara kita, Bapak Paul A.W. Lengkoan, beristirahat dalam tidur kematian, dan oleh kasih sayang Tuhan, maka tubuhnya kembali ke tanah, tanah kembali ke tanah, dan debu kembali ke debu, dengan pengharapan yang pasti dan teguh akan kebangkitan yang penuh kesukaan menuju hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada kedatangannya akan mengubah tubuh kita yang hina supaya diciptakan menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Amin.